Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Syaimah Atika dapat kembali menemani Anda dalam talk show interaktif dengan tema ubah laku agar mengurangi potensi pariwisata terpuruk. Saudara, masa kini COVID-19 telah merontokkan sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Hanya dengan beberapa bulan, sektor ekonomi kreatif telah tercatat kehilangan potensi pendapatan sebesar 4 miliar US dollar atau setara dengan 60 triliun rupiah. Dan hanya itu, sektor perhotelan juga mencatat bahwa mereka telah kehilangan sekitar 30 triliun rupiah selama pandemi COVID-19. Saudara, untuk menggenjotkan kembali sektor pariwisata, pemerintah telah melonjakkan atau meluncurkan gerakan bersih, indah, sehat, dan aman atau biasa disebut dengan BISA. Langsung saja, sebenarnya seperti apakah gerakan tersebut berjalan di Aceh? Bersama saya telah hadir anggota DPR RI Komisi 10, Bunda Iliza Sa'aduddin Jamal, yang akan melakukan perbincangan singkat dengan kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Bunda, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bunda ya. Baik. Langsung saja Bunda, kira-kira bagaimana atau seberapa terpurukkah kira-kira sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif yang ada di Aceh saat ini Bunda? Ya, kalau kita bicara pasca COVID ya, berlangsung di seluruh dunia, melanda dunia dan khususnya Indonesia, tentu sektor pariwisata ini sektor yang paling terpuruk karena memang ketika pariwisata itu tidak berdenyut, maka perekonomian itu akan melemah gitu ya. Karena memang sektor pariwisata ini kan sektor yang memberikan multi efek gitu ya. Multiplier effect itu kepada hal-hal yang lain. Denyut ekonomi itu ketika menggeliatnya pariwisata, katakanlah ada hunian hotel, kemudian ada yang pasti makan di restoran, kemudian ada yang beli souvenir, kemudian juga hal-hal lain dari sisi ekonomi masyarakat pasti menggeliat begitu. Nah, ketika pandemi ini berlangsung, tentu pariwisata ini kan otomatis ya berhenti stagnan gitu ya di seluruh wilayah seluruh Indonesia bahkan dunia gitu. Dari sisi penerbangannya, airplane-nya jadi menjadi persoalan gitu ya. Kemudian juga hotel-hotel harus banyak yang dirumahkan. Kemudian juga dari sisi ekonomi masyarakat, bukan hanya pelaku ekonomi kreatif, tapi masyarakat yang menjual sayuran, yang jual telur, ayam, daging, yang selama ini pasokannya itu ke hotel, ke restoran-restoran yang ada. Nah, ini kan semua berhenti gitu secara otomatis. Dan ketika saya kemarin ke Bali, itu di sana masyarakatnya itu merasa sangat parah gitu dampak kepada mereka ketika wisatawan tidak banyak yang datang, kemudian banyak yang tutup, bahkan destinasi banyak yang tutup, restoran tutup, tempat pembelian souvenir itu yang hanya ada buka hanya 2 gitu ya, biasanya di mana-mana ada gitu ya. Kemudian yang jualan kue-kue segala macam. Nah, mereka bilang yang para pelaku usaha di bidang ayam gitu ya, jual ayam, telur ayam, itu bahkan dijual murah, ayam-ayamnya pada dijualin gitu karena mereka udah nggak sanggup gitu. Biasanya kan pasokannya tinggi banget gitu ke restoran, hotel, event kan, banyak kegiatan-kegiatan. Nah, daerah kita di Aceh juga seperti itu. Jadi hotel yang ada di Aceh waktu awal itu hampir semuanya tutup gitu ya. Dan kemudian ya mudah-mudahan sekarang sudah mulai ada, tapi ya jumlahnya kecil sekali. Nah, kita berharap nantinya ada stimulan yang diberikan oleh pemerintah pusat ya. Ini kan pemerintah pusat juga sedang mensosialisasikan ada dana 3,3 triliun yang akan diberikan kepada wilayah provinsi. Kemudian ada kabupaten kota yang memang tidak semuanya, katakanlah Aceh hanya mendapatkan Banda Aceh dan Subulu Salam. Itu anggaran 3,3 T itu diperuntukkan untuk memberikan dana bantuan kepada perhotelan yang mereka ada membayar pajak tahun lalu. Jadi yang dilihat adalah yang tahun lalu, 4 bulan terakhir. Jadi sampai dengan Desember, kemudian berapa jumlahnya. Kalau memang ada bukti, pemerintah memberikan bukti berapa persen yang hotel-hotel yang bayar itu, maka dananya akan dikembalikan melalui Kementerian Keuangan sebanyak 70% dari pajak yang mereka setorkan kepada negara. Nah, ini kan juga sebetulnya untuk memberikan dampak positif agar ketika mereka membuka hotel itu
protokol kesehatan, CHS-nya itu bisa dilaksanakan. Jadi bagaimana cleanliness-nya, kemudian juga dari healthy-nya, kemudian safety-nya. Nah, semua ini kan membutuhkan juga biaya. Nah, dana itu dikembalikan untuk agar protokol kesehatan itu benar-benar bisa diterapkan di perhotelan yang ada. Ya mudah-mudahan kalau ini sukses, ini juga kan bisa menjadi acuan agar ke depan usaha-usaha lain juga bisa menggunakan format ini untuk bisa dapat bantuan stimulan, bantuan dari pemerintah gitu ya. Nah, karena memang kalau mereka punya kesadaran bayar pajak dan sebagainya itu kan baik. Nah, kita kembali kepada bagaimana agar pariwisata yang saat ini sangat terpuruk, kemudian startnya dari mana gitu ya. Ya, kita mengajak masyarakat, kemudian juga para pelaku usaha pariwisata, pelaku ekonomi kreatif, benar-benar sosialisasi tentang penerapan CHSE ini. Jadi dengan program bisa misalnya bersih-bersih tempat destinasi, apakah itu laut dan sebagainya, sebetulnya ini memberikan dorongan, motivasi agar para pelaku usaha ini melakukan sesuatu, tidak hanya tinggal diam. Saat orang tidak berkunjung, bagaimana kita membersihkan semuanya, terus bagaimana kita mempersiapkan secara protokol, kemudian bagaimana kita mensosialisasikan. Nah, keterlibatan mereka di situ kan mereka merasa tidak sendiri, ada hadirnya pemerintah untuk itu gitu, walaupun tidak bisa secara menyeluruh, tapi untuk untuk contoh dan sebagainya ya, itu kan sudah dilaksanakan di beberapa wilayah termasuk Aceh ya. Nah, dengan kegiatan ini kita juga mengajak agar para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif ini juga mematuhi gitu ya, mematuhi protokol kesehatan yang ada. Nah, sehingga semua orang yang datang merasa dia aman, nyaman, juga safe dan health gitu ya. Jadi tidak hanya mereka nyaman, aman, tapi juga mereka merasa dari sisi kesehatannya mereka safety gitu ya. Nah, ini yang penting karena kesadarannya kan kurang. Ketika Aceh awal kan petanya hijau, ya, tapi kemudian terus tiba-tiba meningkat ya, bukannya malah menurun gitu. Nah, begitu juga Bali, ternyata ketika dibuka, wisatawan tidak seberapa yang hadir, tapi kasus penyebaran COVID itu meningkat gitu. Nah, kan harus ada strategi apa yang nantinya harus dilakukan. Nah, karena kita optimis. Sebetulnya pariwisata Indonesia ini punya potensi yang luar biasa kalau kita pikir Aceh saja, tapi kan nggak cukup dengan potensi. Yeah. Saat ini kan semua orang nggak mungkin kita itu sebetulnya kehidupan kita untuk protokol kesehatan ini sudah dari dulu harus kita terapkan. Cuman kesadarannya dituntut itu pas di saat pandemi seperti ini. Yeah, nah, kalau dulu sebetulnya kan yang namanya virus tuh dimanapun ada virusnya, ada bakterinya. Seharusnya memang kita harus cuci tangan, seharusnya kita juga harus menjaga kalau kita lagi sakit, ya harusnya kita juga pakai masker gitu. Masker ini kan sebetulnya diperuntukkan untuk orang yang kurang sehat. Tapi karena kesadaran orang yang kurang sehat itu kurang, akhirnya semua kita terpaksa harus menggunakan masker seperti ini. Dan nah, ini harus dipatuhi oleh semua kita. Jadi artinya memang protokol kesehatan ini sekarang ini penting menjadi budaya baru. Jangan berharap ketika COVID berakhir kita akan kembali ke fase kehidupan yang lama gitu. Nah, kita harus dengan new normal, dengan beradaptasi dengan suasana yang baru. Jadi sesuatu yang hari ini dianggap sesuatu kenormalan yang baru, tapi kebiasaan baru sebetulnya ini kebiasaan yang memang harus kita jalankan, dan ke depannya itu juga kita harus sudah mengerti itu, karena semua orang pasti akan well prepare lah untuk dirinya, keluarganya. Dia mau yang safety mana, di mana yang healthy-nya bagus, kemudian di mana dia merasa aman, nyaman, itu semua kan, dan lingkungannya juga terjaga. Nah, orang kan udah lebih visioner gitu ya sekarang ini. Siapapun itu dari manapun dia, sampai pelosok kampung pun sekarang udah mengerti sebetulnya kita itu harus benar-benar higienitas dari diri kita itu harus an-nadzafatul minal iman itu harus benar-benar kita jalankan. Ya, benar Bunda. Nah, kalau kita berbicara tentang gerakan BISA yang diluncurkan oleh pemerintah itu Bunda, mungkin bisa Bunda jelaskan sedikit apa itu gerakan BISA sebenarnya Bunda? Iya, gerakan BISA itu sebetulnya kita melibatkan sebanyak-banyak juga masyarakat yang ada, walaupun ya jumlahnya terbatas juga ya.
Yang pertama kita sosialisasi, kemudian Indonesia Care ini kan karena dari Jakarta menuju seluruh wilayah Indonesia, menunjukkan kepada dunia ada kepedulian Indonesia Care gitu. Kepedulian itu kita mengajak kepedulian Indonesia, kita nggak mungkin dari hal yang paling besar dari seluruh Indonesia, tapi pasti dimulai dari yang kecil, dari rumah, keluarga, dan kabupaten. Ya, kabupaten kota kan sesuatu yang terkecil kalau sekarang ini, maksudnya dari kecamatan kemudian ada kota. Nah, ketika kita hadir dengan program Bisa ini, kita ingin mengajak kita semua, ayo peduli gitu. Akhirnya menjadi Banda Aceh Care, Aceh Besar Care, gitu ya, PD Care gitu ya, sampai semuanya care dan akhirnya menjadi sesuatu yang kepedulian bersama gitu terhadap kondisi seperti ini. Nah, ini yang kita ajak sehingga semua orang mengerti bagaimana sih sebetulnya protokol yang benar kesehatan itu. Biar orang merasa safe di situ bagaimana, biar mereka merasa sehat bagaimana, biar mereka merasa aman gitu ya. Dengan penerimaan kita, hospitality kita kan luar biasa Indonesia. Orangnya ramah-ramah, baik-baik, potensinya juga nggak ada yang kurang gitu, malah lebih semuanya. Nah, ini yang kita mengajak, ayo kita udah siap-siap nih gitu. Kita prepare dulu, kita declare pada dunia. Indonesia masyarakatnya udah mulai peduli nih, gitu ya. Jadi siapapun datang, insya Allah akan safe di sana. Okay. Mereka akan dilayani dengan baik. Mereka juga nggak usah perlu khawatir tentang penyebaran virus karena semua orang sudah menjaga dirinya kan. Orang merasa jangan-jangan saya nih gitu kan, jadi sayanya juga harus jaga gitu ya. Semua kita menganggap kita ini OTG gitu ya, sehingga kita nggak mau virus itu datangnya dari kita juga nggak mau orang menyebarkan virus itu ke kita. Nah, ini yang harus kita sampaikan. Jadi ya nyaman tidak nyaman, senang tidak senang, ya kehidupan sekarang ini kita harus melakukan hal ini seperti ini. Apa maunya Allah, jangan maunya kita kan. Ya, benar-benar. Karena kan wabah ini pun datangnya dari Allah. Dari Allah. Iya. Jadi gerakan Bisa ini sebenarnya adalah bentuk sosialisasi dari pemerintah, Bunda ya. Iya. Untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ya, di tempat-tempat wisata dan juga sekaligus memprepare kesiapan kita. Kan pandemi ini kan pasti akan berakhir insya Allah, ya kan, nggak mungkin terus begini. Nah, kita harus well prepare untuk itu. Nah, kita mempersiapkan itu semua gitu. Dalam kesiapan ini yang paling penting kita pahami tentang protokol tadi. Jadi orang yang masuk suhu badannya kita juga identifikasi, kemudian juga yang lain-lainnya sampai dengan pelayanan dan sebagainya. Jadi ini untuk declare kita pada siapapun, ya, wisatawan Nusantara juga harus tahu nanti di daerah mana yang sudah siap menerima mereka datang. Kan sekarang ini travel agent mungkin udah kurang kalau peminatnya secara berkelompok. Iya, benar. Pasti paling secara keluarga, mereka ingin di alam terbuka, mereka mau apa. Nah, ini kan juga nanti dengan kita turun dengan Indonesia program Bisa ini, otomatis nanti banyak hal yang ketika kita sudah ngumpul, kita udah melakukan sesuatu, akan terbuka jalan lainnya, insya Allah. Ya, benar Bunda. Jadi gerakan Bisa ini sebenarnya udah disosialisasikan di daerah mana saja, Bunda? Banyak sih, saya nggak ingat ya, hampir seluruh Indonesia itu disosialisasikan. Di Aceh sudah, di Aceh ada berapa kali ya, 4 kali. Dan ke depan juga masih ada program ini, karena kan kita nggak tahu kapan berakhirnya pandemi ini ya. Dan di sana kan semua masyarakat yang datang juga mereka bisa happy juga, kemudian bisa mendapatkan sesuatu juga. Jadi artinya memang ya kita ingin masyarakat nggak hanya stuck di rumah, sudah bisa beraktivitas, tapi aktivitas yang dilakukan harus juga menjaga protokol tadi. Kesehatan. Nah, ini intinya kita mengajak semua kita untuk bangkit dari keterpurukan, untuk optimis dan semangat. Dan tapi kemudian ada budaya baru yang harus kita terapkan gitu. Nah Bunda, jadi dalam masa pandemi COVID-19 ini pastinya ada berbagai perubahan-perubahan di masyarakat. Nah, perubahan-perubahan seperti itu apakah masih memungkinkan bagi kita para masyarakat Indonesia untuk bisa membangkitkan kembali sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif dengan hanya mengandalkan wisatawan lokal, Bunda? Ya, wisatawan lokal ini kan sifatnya tentatif ya, sifatnya sementara. Sementara dalam artian
kita bukan hanya berharap kepada Wisnus, tapi kan Wisman target kita. Karena devisa itu hanya bisa masuk kan dari Wisman gitu ya, wisata mancanegara. Nah kalau Wisnus paling kan berputar-putar uang kita di Indonesia juga, dari orang Indonesia juga. Tapi harapan kita, mereka yang biasa berwisata ke luar negeri, mungkin bisa spend money di wilayah sendiri, di daerah kita sendiri. Sehingga juga sudah kita tidak masuk uang dari luar, paling tidak masuk uang dari dalam gitu ya, nggak keluar kemana-mana gitu. Nah ini juga harus ada target-target, jadi kan orang mungkin lebih nyaman lah, oke kemana nih, ke Bintan kayak misalnya, atau ke Aceh, atau mau kemana, ke Bali, kemana, kan ada pilihan gitu ya, nggak mesti selalu itu harus keluar negeri, apalagi ada beberapa negara yang memang belum memperbolehkan Indonesia. Nah, kan mereka juga berharap dari Indonesia, karena wisatawan dari Indonesia juga banyak sekali yang ke mancanegara gitu ya. Nah, dengan menggeliatnya wisata Nusantara dan orang akan melihat, oh ternyata udah aman tuh Indonesia, ternyata asik tuh. Nah kita perlu influencer, kita perlu blogger, kita perlu masyarakat yang ikut mensosialisasikan kegiatan-kegiatan wisatawan kita ke sosial media, dan apakah itu Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Nah ini yang harus dilakukan, karena kita ini kan masyarakat Indonesia yang harus cinta kepada daerah kita, masyarakat Aceh yang mau juga mempublikasikan tentang Aceh misalnya, seperti itu. Nah ini kan tanggung jawab bersama. Kalau nanti Wisnusnya sudah sukses, Wisman kan akan mengikuti sendiri gitu. Nah kalau dulu kita kejar kuantitinya, sekarang kita kejar kualitinya. Nah ketika kualitinya itu bagus, kan belum tentu kuantiti tidak mengikuti. Kalau kualitasnya bagus, jumlahnya pasti akan meningkat gitu, otomatis gitu ya. Karena kalau kita hanya kejar target jumlahnya, kualitasnya tidak diperhatikan, takutnya juga akan berkurang drastis begitu. Karena apalagi di era sekarang ini. Jadi kita kualitas pelayanan, kualitas kebersihan itu semuanya kan harus kita genjotkan lagi Bunda ya. Harus baik gitu. Nah ini momentum kesempatan para pelaku ekonomi kreatif, katakanlah memang usahanya sangat terpuruk saat ini. Kemarin ada program Balasa, bantuan untuk lauk dan sebagainya untuk para pelaku usaha ekonomi kreatif dan pariwisata yang terdampak. Nah itu kita berikan bantuan sembako seperti itu. Dan kemudian juga ada bimbingan teknis juga yang dilakukan. Selain bisa, ada BIMTEK, juga bimbingan teknis yang kita berikan juga untuk menyangkut tentang CHSE ini. Bagaimana agar Indonesia bisa masuk ke pasar Asia, paling tidak seperti itu ke depan. Nah, kan misalnya Malaysia sudah mulai terbuka, walaupun belum untuk kepada masyarakat, tapi kepada pembisnis segala macam itu udah mulai gitu ya, dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, kalau ini sudah berjalan, insya Allah kan akan terbuka juga untuk masyarakat secara luas. Kita Aceh, ya paling dekat lah dengan Malaysia, Singapura, Thailand dan sebagainya. Nah ini market kita kan arahnya ke sana gitu ya. Nah sekarang ini kan banyak yang tidak bisa dipasarkan disebabkan karena AirAsia mungkin yang selama ini masuk ke sini ya, penerbangan dari Malaysia yang selama ini nggak masuk, jadi kan juga dari sisi pemasaran di sini juga jadi mandek gitu, jadi masalah. Ya. Jadi dari segi pemerintah sendiri Bunda, apakah ada strategi khusus gini Bunda selama ini untuk menggenjotkan kembali sektor ekonomi kreatif? Iya, strategi yang dilakukan yang pertama ya tadi itu sosialisasi dulu gitu, kesadaran dulu nih, karena yang kita pentingkan sekarang kan kesehatan masyarakatnya gitu ya. Artinya ketika masyarakat tingkat kesadarannya sudah tinggi, tingkat penyebaran itu bisa bisa berkurang, ini kan bagus gitu. Nah, maka protokol kesehatan ini sesuatu hal yang penting untuk kita sosialisasikan, untuk diterapkan, untuk sarana-prasarananya diadakan gitu ya. Nah, ketika kita mendahulukan masyarakatnya, penyebaran COVID itu berkurang, akhirnya kan yang fasilitas yang ada kan menjadi lebih baik. Saya selalu mengatakan kepada para pelaku usaha ekonomi kreatif, ya memang kita kondisi saat ini sangat memprihatinkan, tapi nggak bisa sampai di sini saja.
Ayo pikirin tuh produknya mana yang belum bagus, coba ditingkatkan kualitasnya. Kemudian cara pola pemasaran. Nah kita bawa expert yang untuk apa yang dibutuhkan sehingga mereka juga bisa belajar di bimbingan teknis itu. Oh, potret produk misalnya. Oh, digital marketingnya misalnya. Oh, mungkin ada expert tentang higienitasnya untuk kulinernya. Kan bicara tentang pariwisata kan luas banget ya, bukan hanya bicara tentang pantai, tempat-tempat wisata, tapi para pelakunya itu kan banyak, rame gitu. Ada yang untuk apa namanya, untuk spa apa segala macam, itu kan juga bagian itu dari semua. Wisata, ya? Nah, jadi selama ini ya karena MICE juga terhenti gitu ya. Iya. Tapi dengan adanya kegiatan-kegiatan kita ya MICE lokal dengan jumlah yang kecil sukses ya mudah-mudahan nanti yang besar juga bisa gitu. Nah ini kita terus lakukan bersama dengan pemerintah pusat, dengan Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif. Jadi di sana sekarang kan udah sistem digital marketing, ya kan? Nah semuanya sistem dengan elektronik. Nah ini kan di-push gitu ya. Saat ini semua orang jadi harus mampu gitu. Nah ternyata mereka yang ada di rumah, berjualan di rumah juga banyak yang laku gitu, yang bahkan booming gitu selama ini. Jadi rezekinya memang putar-putar gitu dibawa sama Allah gitu ya. Ada ya kayak berdampak kepada tukang jual bunga, pot bunga, pot putih, bunga segala macam ya. Sekarang eranya zamannya orang kembali ke suka menata halaman rumah gitu ya. Pergeseran tempatnya, tapi kan alhamdulillah masih ada geliat ekonominya juga yang masih menggeliat gitu. Jadi memang ya kita berharap kita berjuang bersama-sama seapapun yang kita bisa itu agar ya geliat ekonomi kita mulai meningkat, Indonesia mulai bisa maju ke depan. Ya. Semoga Bunda ya. Nah terkait prediksi mungkin Bunda, apakah ada prediksi tertentu dari pemerintah atau dari expert tentang kapan kira-kira berakhirnya COVID-19 ini dan kapan kira-kira bisa menggenjotkan kembali sektor-sektor yang ada di Indonesia Bunda? Kalau itu sih susah jawabnya, karena memang kita belum bisa memprediksikan. Tapi yang kita dapatkan informasi vaksinnya sudah ditemukan. Nah, tapi walaupun ada vaksin, kan perilaku ini tetap harus berubah. Jangan ketika ada vaksin seakan-akan vaksin segala-galanya. Karena vaksin ini kan sifatnya juga temporer, hanya 6 bulan. 6 bulan kita vaksin lagi kan begitu ya. Dan apakah sukses dan tidak suksesnya kan setahun ke depan mungkin uji coba juga kan, nggak bisa sekaligus secara menyeluruh. Nah balik lagi, kita nggak bisa memprediksikan, tapi kita terus mempersiapkan untuk mudah-mudahan ini segera berakhir. Ketika itu berakhir jangan sampai kita belum well prepare, kita belum benar-benar mempersiapkan itu dengan cukup baik. Kita harus benar-benar dari sekarang ya siapkan itu semua gitu. Oke, berarti di sini memang peran masyarakatnya yang peran sangat masyarakat penting, yang ya, sangat penting sekali. Ya, berarti secara tidak langsung sebenarnya selama pandemi COVID-19 ini para masyarakat ini mengembangkan kemampuan mereka dalam teknologi, Bunda. Oh iya. Teknologi informasi. Itu kencang sekali. Jadi 4.0, 5.0 ke depan gitu ya. Itu kan apa yang ingin dicapai gitu kan. Tapi kemudian ketika pandemi ini ya di-push benar gitu. Akhirnya semua orang jadi nggak gaptek lagi. Iya benar. Kan belajar itu udah daring, kerja daring gitu ya. Yang luring kan persentasenya kecil sekali gitu. Nah akhirnya anak-anak kecil juga akhirnya yang tadinya malah handphone kita nggak kasih, terpaksa kita kasih gitu kan. Tapi kemudian ya harus ada pendampingan, harus ada batasan, harus paham dia dimanfaatkan untuk hal-hal kepentingan. Jangan gara-gara ini juga ketika nggak ada pengawasan, nggak ada pendampingan, nggak ada yang kita sampaikan, justru dimanfaatkan hal-hal yang negatif. Kan itu juga pasti ada dampaknya gitu kan. Nah itu. Oke Bunda, jadi sebenarnya untuk masyarakat kecil, mereka kan selama ini mungkin ingin mengembangkan sektor ekonomi kreatif di lingkungan mereka. Nah untuk mereka ini apakah ada bantuan langsung dari pemerintah seperti dana, modal atau segala macam Bunda? Kalau akses modal sebetulnya mungkin ada ya, saya nggak ingat secara langsung.
Tapi persentasenya kan karena dampaknya terlalu luas mungkin tidak semuanya. Tapi kan untuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu ada. Aksesnya siapa yang akan bisa diberikan itu ya mungkin bisa membuka websitenya pemerintah, kementerian, katakanlah pemerintah daerah. Di situ banyak informasi ya. Ada, tapi mungkin juga harus bisa mengakses itu. Kan semua ada keterbatasan. Program ada, yang ada keterbatasan gitu, nggak bisa merata. Nah, siapa yang cepat dia dapat misalnya, siapa yang lengkap dengan persyaratan dia akan dapat. Nah, selama ini tetap ada pemerintah memberikan modal usaha, mereka memberikan dukungan peralatan untuk kegiatan. Tapi memang lagi-lagi ya yang ada keterbatasan gitu. Ya, baik. Terakhir Bunda mungkin bisa dilihat ke kamera, ini closing statement untuk para masyarakat kira-kira dalam masa pandemi COVID-19 dari Bunda Iliza. Ya, kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh, khususnya juga hari ini saya berada di kota Banda Aceh, dalam kondisi yang seperti ini, jangan hidup semau-maunya kita, hidup semau-maunya Allah. Jangan mau kita hidup dengan keegoan kita, karena banyak orang yang memang membutuhkan kita, butuh kita dengan kondisi yang kita memberikan kenyamanan bagi orang lain yang ada di sekitar kita, keamanan, kebahagiaan, juga kesehatan. Nah, jadi jangan lupa kalau keluar rumah itu harus menggunakan masker, kemudian cuci tangan pakai sabun, juga menjaga jarak. Ini sesuatu yang penting. Jadi budayakan budaya ini menjadi hal habit dari kehidupan kita. Insya Allah mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir insya Allah. Dan jangan putus asa, jadilah orang yang optimis. Lihat peluang dari ujian ini, dan insya Allah kalau kita optimis ada jalan yang Allah akan berikan kepada kita. Insya Allah pariwisata kita, ekonomi kita ke depan mudah-mudahan insya Allah akan bangkit kembali, dan insya Allah kita bisa maju bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda Iliza. Nah, pernyataan dan penjelasan dari Bunda tadi merupakan akhir dari perbincangan singkat kita pada hari ini. Untuk seluruh masyarakat, kita bisa bersama-sama untuk menjalankan gerakan yang telah diluncurkan oleh pemerintah, yaitu Gerakan Bisa atau Gerakan Bersih, Indah, Sehat, dan Aman. Saya Syaimah Atika selaku host pada perbincangan hari ini mengundurkan diri. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.